Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini saya akan sedikit mendemonstrasikan sebuah sistem yang sudah saya buat bernama asistenku. Nah, ini salah satu sistem yang mungkin bisa membantu dalam proses pekerjaan sehari-hari, terutama sebagai perangkat desa, dan kebetulan saya berada di posisi jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan ini juga sebenarnya bisa berfungsi untuk pekerjaan dimanapun ya. Bisa saya mencontohkan, mensimulasikan untuk pekerjaan saya sehari-hari tentunya. Dan disclaimer terlebih dahulu bahwa saya membuat ini dan memberikan sharing gitu, tujuannya adalah untuk memberikan sebuah motivasi bahwa terutama bagi kami selaku perangkat desa yang saat ini mungkin dalam hal status dan lain sebagainya masih dipertanyakan. Nah, eh, kami ingin memberitahu bahwa kami memiliki kompetensi, kami memiliki eh, apa yang namanya loyalty dan juga royalty untuk membuat sebuah kemajuan bagi negara ini melalui dari desa. Jadi bagi pihak manapun yang mungkin melihat video ini, mudah-mudahan menjadikan bahan pertimbangan untuk memperhatikan kami selaku perangkat desa yang memang kami pun bagian daripada aparatur pemerintahan yang bekerja secara optimal untuk melaksanakan proses eh, administrasi dan juga proses kemajuan bagi negara tercinta, negara Indonesia melalui desa. Merdesa dan PPDI Jaya, karena saya merupakan salah satu juga bagian dari pengurus PPDI Kabupaten Kuningan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Baik, tidak berlama-lama lagi, eh, saya ingin mendemonstrasikan di awal terlebih dahulu. Sekali lagi disclaimer, ini merupakan sharing saja, bagian daripada inovasi yang sudah dibuat dengan tujuan untuk mempermudah proses kinerja yang mungkin insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa diikuti oleh rekan-rekan perangkat desa, dan juga untuk memberikan motivasi lebih, kita bisa membuat hal-hal yang orang lain mungkin pandang kita sebagai bagian kecil dari negara ini, tapi kita bisa membuat sebuah perubahan yang besar untuk negara ini. Baik, saya mempunyai sistem yang saya sudah buat bernama asistenku, dan di sini kita akan sama-sama melihat proses runningnya terlebih dahulu, dan saya nanti akan memperlihatkan codingannya atau bagaimana step by step dalam pembuatan sistem ini. Nah, sekaligus saya akan mendemonstrasikan langsung karena kebetulan ada surat masuk nih. Saya langsung akan mendisposisikannya ya. Baik, ini dalam sudah masuk ke sistem, lalu sistemnya sedang running. Kita tunggu karena memang kadang-kadang. Oke. Sim Kuring City, Nah, I anu itu Tiasa openingnya. Dibantos. Nah, di sini mungkin saya menggunakan nama asisten eh, robot saya ini, atau kita bilangnya di sini adalah eh, AI asisten, semacam Google Assistant yang membantu khusus tapi untuk pekerjaan kita sehari-hari, terutama bagi saya dalam hal membuat surat dan lain sebagainya, mengarsipkan, membuat aset, mencatat aset, menginventarisir aset, dan juga melakukan data-data kepegawaian tentunya. Nah, ini tampilan awalnya, kurang lebih seperti ini sistemnya. Wirjung Sumping di Asisten Siti. Siti itu merupakan Sim Kuring City, istri saya, I ya, nama anu depan Tiasa istri saya. Dibantos. Jadi saya tidak menggunakan yang lain karena kalau yang lain mungkin butuh perizinan terlebih dahulu untuk digunakan namanya. Kalau istri saya tidak usah di apa dipermasalahkan gitu. Dan beliau juga sih oke-oke aja, fine-fine saja gitu ya. Nah, lalu cara kerjanya seperti apa? Saya akan tunjukkan seperti ini.
Nah, ini adalah tampilan dashboard di mana di sini juga ada interaktif teks saat pertama kali atau saat sistem ini berjalan gitu ya. Nah, kita akan mencoba untuk membuka agenda surat masuk terlebih dahulu karena ingin didisposisi atau ingin di input terlebih dahulu data yang eh, masuk ya, karena di sini ada surat di mana surat ini harus didisposisi segera mungkin untuk pelaksanaan kegiatan hari Kamis besok. Baik, saya akan coba. Mendengarkan. Buka surat masuk keluar. Membuka file. Agenda surat masuk keluar. Ini juga salah satu sistem aplikasi yang saya buat sudah lama sekali, udah kurang lebih selama 6 tahun saya buat aplikasi agenda surat masuk surat keluar dengan menggunakan Excel makro ya. Nah, di sini udah ada surat masuk sebanyak 109 dan juga surat keluar sebanyak 188. Selain aplikasi ini, ada juga untuk aplikasi surat lainnya. Saya akan mencoba di sistem online-nya agar nanti kepala desa maupun sekretaris desa bisa membuka aplikasi tersebut ataupun melihat seberapa banyak sih surat yang sudah masuk ke kita, karena saya juga buatkan secara online agar tujuannya adalah kepala desa maupun sekretaris desa bisa melihat jumlah dari surat yang sudah Mendengarkan. masuk. Buka aplikasi surat. Membuka aplikasi surat. Oke. Nah, ini juga saya sudah bangun kurang lebih selama 4 tahun, di mana pasca sudah membuat Excel, saya buat sistem ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah kinerja saya tentunya ya. Nah, di sini ada tampilannya, ini sudah selama 4 tahun ke belakang sudah dibuat ya. Sama, sejumlah surat masuk 109, seperti di offline, dan juga surat keluar 188. Kita akan sedikit coba input biar real life ya, sekaligus nih karena ada surat ya. Nah, di sini ada surat masuk yang datangnya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Oke, bagi yang tidak ingin melihat proses inputnya, ya boleh di skip lah ya. Nah, nah, ini datangnya di 15 November 2023, sang surat dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan. Nomor suratnya 041 garis miring 630. Oh iya, saya membuat sistem offline ini sebenarnya tujuannya adalah untuk jaga-jaga ya. Jaga-jaga manakala yang offline-nya terjadi trouble, saya tetap punya arsip secara offline agar saya tidak kehilangan data digital gitu ya. Makanya saya tetap menyimpan eh, apa aplikasi offline ini sampai kapanpun akan saya gunakan selama jadi kautat usaha dan umum gitu ya, tentunya selama menjadi perangkat desa tentunya, uh, agar mempermudah proses kinerja saya seperti itu. Oke, nah ini kegiatannya namanya Gebiar Literasi PGRI Kabupaten Kuningan tahun 2023. Oke, iya, secara offline sudah di input, saya tinggal masukkan di aplikasi surat, surat masuk. Nah, nanti ini ada disposisi dan lain sebagainya yang bisa saya langsung cetak untuk kepala desa tentunya ya. Saya tinggal kopikan dari yang offline dengan nomor agendanya 110. Oh, oke. Nama kegiatannya adalah Gebiar Literasi. Nomor suratnya ini. Oke, sifatnya segera. Tanggal suratnya ini sampai surat 15 November. Pengolahnya ke Oke. Nah, oke, saya close agar tidak jadi ini ya. Nah, eh, itu salah satu bentuk kecil dari function yang
sudah berjalan atau sistem yang sudah saya buat ini kurang lebih sudah 1 bulan. Asistenku ini saya gunakan untuk membantu kinerja saya gitu ya. Nah, apalagi yang bisa dibuat selain itu, asistenku ini juga bisa mencari eh, apapun gitu ya di Google dengan cepat dan membantu untuk proses pencarian di Google gitu ya. Contoh, eh, di Karumum itu juga melakukan proses inventarisasi di Sipades atau sistem pengelolaan aset desa. Nah, ini kita bisa perintahkan dia juga Mendengarkan. buka Buka Sipades. Sipades. Instruksi tidak dikenali. Oke, nah sepertinya saya salah memberikan instruksi. Mendengarkan. Garkan. Buka Buka aplikasi Sipades. aplikasi Sipades. Oke, saya tadi menunjukkan bagaimana kalau misalnya instruksinya Membuka salah, apel tidak Kasai dikenali, maka Sipads. dia akan memberikan tanggapan bahwa instruksi tidak dikenali karena saya belum masukkan kode untuk atau salah memasukkan perintah sesuai dengan kode yang sudah dibuat seperti itu. Oke, ini tampilan Sipades ya. Nah, ini udah tidak asing untuk orang umum tentunya ya. Oke, saya langsung tutup saja. Nah, saya coba cari Google gitu ya. Nah, dan lain sebagainya itu hanya tadi ada kesalahan apa? Kesalahan pendengaran daripada asisten Google-nya ya. Saya coba sekali lagi biar nanti dia membuka website saya langsung. Cari Mendengarkan. Irfan Ali S. Cari PD. Irfan Ali S.VD. Mohan Tung. Saya cari di Google. Ini maksudnya. Jadi kita nanti bisa nge-reload. Dan ini kebetulan website saya. irfandesapasayangan.my.id. Jadi kalau ada yang butuh bantuan, bolehlah kontak-kontak saya di sini karena ada ID card-nya, ada kontak saya juga yang bisa hubungi gitu ya. Nah, itu tadi mungkin sedikit gambaran dari kinerja si asisten ini gitu ya, atau AI asisten ini ya. Nah, lalu bagaimana proses kerjanya atau proses pembuatannya? Saya tidak akan mengulas dari awal, hanya sedikit memberikan gambaran bahwa saya menggunakan ini melalui saya menggunakan Visual Studio VS Code gitu ya, Visual Studio Code untuk proses pembuatannya gitu ya, agar mempermudah dan dengan menggunakan sistem Python gitu ya. Nah, ada beberapa library yang saya buat gitu ya. Nah, diantaranya saya membuat library nyebutnya apa ya, agak susah gitu ya. Thinkinter gitu ya. Nah, di sini ada trading, speech recognition ini adalah library untuk mendengarkannya. Nah, PyTTS, PyTTSX juga ini ada di library Python, di mana library ini membantu untuk text to speech-nya atau merubah teks menjadi suara gitu ya. Nah, gitu. PyWordKit-nya juga di sini bagian daripada library untuk apa yang kita tulis dalam bentuk bahasa apa. Nah, di sini menggunakan PyWordKit. Nah, ini ada datetime untuk menentukan waktu. Wikipedia. Nah, nanti dalam asisten itu, si asisten itu juga bisa mencari misalnya narasi atau naskah atau sesuatu yang ada di Wikipedia. Contoh, Desa Pasayangan di Wikipedia. Nanti dia akan menampilkan Desa Pasayangan secara menyeluruh dan juga akan berbicara Desa Pasayangan ini secara Wikipedia. Seperti itu. Nah, ini OS-nya bagian daripada operating system. Google Search ini untuk mencari tadi ya di Google gitu ya, sesuatu di Google. Nah, ini ada Flash ini untuk nanti saya merendering kepada website atau saya akan mendeploy gitu ya, bahasanya mendeploy. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi di awal-awal akan muncul Wilujeng Sumping di Assistant City, gitu ya.
saat pertama kali dibuka. Master ini kita menggunakan Brother dan ini bagian daripada eh, apa opening opening untuk merender isi yang akan kita gunakan ke depan. Nah, di sini saya menggunakan kelas ini ya, kelas GUI. GUI itu adalah user interface, di mana tadi ada muncul semacam tampilan yang di dalamnya ada, di atasnya ada robot, gambar robot gitu ya. Lalu ada kampas atau teks yang muncul di tengah-tengah itu. Nah, ini kita setting di sini di kelas GUI. Ya, ada start buttonnya tadi kan, ada start button untuk kita memulai percakapan gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tag command, di mana tag command ini bagian daripada eh, kita melakukan proses rendering dari yang perintah-perintah yang di atas. Nah, digunakanlah tag command. Tag command ini eh, bagian untuk mengenal apa yang diperintahkan melalui suara kita, gitu ya. Nah, saya buatkan tag command-nya dengan cara tadi mendengarkan, gitu ya. Nah, ini untuk tadi merubah ketika kita berbicara robotnya berwarna merah. Ketika tidak berbicara nanti robotnya berubah lagi berwarna hitam. Seperti itu. Nah, ini komen-komennya atau perintah-perintahnya. Nah, ketika tadi nanti kita buka Wikipedia apa dan lain sebagainya, nah nanti akan muncul eh, yang kita cari. Nah, lalu dicari tadi cari Irfan Ali titik SPD, saya menggunakan kode ini, gitu ya. Buka Word, buka Microsoft Word. Buka Excel, buka Microsoft Excel. Buka dokumen, buka surat masuk keluar tadi, surat keterangan, surat tugas, buka SPPD, aplikasi surat tadi, buka aplikasi surat. Buka si aplikasi Sipades, buka aplikasi Sipades. Nah, lalu buka arsip perangkat desa, arsip absensi, arsip berita acara. Nah, ini saya buat komen-komen ini itu untuk memudahkan. Nah, jadi kalau saya nanti saya kadang-kadang lupa karena terlalu banyak sistem yang saya pegang dan juga terlalu apa banyak juga kadang-kadang kerjaannya sehingga saya lupa nih lokasi arsip disimpan di mana. Nah, saya buatkan nih, oh nanti lokasi arsip ada di lemari arsip nomor berapa, lokasi surat masuk nanti ada di arsip lemari arsip nomor berapa, karena di saya sudah dibuat lemari arsip dengan indeks dan juga diberikan katalogisasi ataupun klasifikasi untuk memudahkan mencari arsip tersebut gitu ya. Nah, inilah gambaran dari kode-kode. Saya tidak akan menjelaskan lebih banyak karena memang butuh waktu untuk menjelaskan lebih detail. Saya hanya ingin merincikan bahwasanya ini dibuat murni oleh tangan pribadi uh, dan juga ini dibuat tidak tentunya tidak minta bantuan siapapun, kita coba sendiri. Dan ini sebenarnya mudah untuk dipelajari. Ini pun saya jujur secara otodidak, dan artinya siapapun bisa. Yang penting kita punya sedikit pengetahuan tentang mengerjakan hal demikian, gitu ya. Nah, oke, itu tadi sedikit gambaran sebuah inovasi dari kami perangkat desa, dan kami ingin sekali lagi eh, mohon masyarakat se-Indonesia bantu kami perangkat desa untuk bisa juga masuk ke dalam bagian yang dapat diperhatikan oleh pemerintah pusat tentunya ya. Dan juga eh, bahwa kami bekerja secara intens dan pemerintah desa melakukan kinerja seoptimal mungkin, pelayanan seoptimal mungkin demi kemajuan negara Indonesia ini. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tentu saya adalah manusia yang penuh dengan kekhilapan dan penuh dengan kekurangan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.